kami juga berdiskusi cukup panjang. Kerangka besar yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah pertama, kami selalu mendorong proses dialog damai di Papua. Sebagaimana juga pernah kami sampaikan di sini, inilah satu-satunya jalan bagi kita semua, terutama bagi rakyat Papua, supaya bisa menikmati satu perasaan aman, nyaman, dan tentu saja lebih jauh bisa dengan jalan damai itu diperoleh satu kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran buat semua orang. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya dialog damai itu kan dimasukkan adalah untuk mencegah terjadinya atau berulangnya peristiwa kekerasan di Papua. Itu yang tadi kami sampaikan dalam kerangkanya. Untuk yang dua hal terkait kasus mutilasi dan kasus kekerasan yang menimbulkan kematian di MAPI, itu juga tadi kami jawab bahwa sudah tidak lanjuti oleh Komnas HAM. Untuk mutilasi, penyelidikan kami belum final, meskipun sebagaimana dalam konferensi pers kami tempo hari kami sudah sampaikan ada beberapa temuan-temuan yang akan kami tindak lanjuti dan akan kami dorong supaya terjadi satu pengadilan yang lebih fair yang kita sebut sebagai pengadilan koneksitas di Mimika. Itu permintaan kita. Nanti kita akan sampaikan pada pemerintah, terutama kepada pihak Panglima TNI, Kapolri, dan juga kami sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia harus menghormati proses hukum yang berjalan, tapi tentu dimungkinkan juga untuk memperhatikan aspek-aspek hak kemanusiaan, hak kesehatan dari seseorang yang sedang berproses hukum. Kami akan mendiskusikan, mendialogkan hal tersebut dengan para pihak yang mengurusi proses hukumnya Pak Lukas NMB ini. Mudah-mudahan nanti ada satu solusi dalam hal kemanusiaan tadi. Tapi dalam soal proses hukum, Komnas HAM tentu saja tidak bisa mencampuri lebih jauh, karena itu merupakan ranah dari lembaga lain yang juga lembaga negara yang harus kami hormati. Kurang lebih itu tadi poin-poinnya. Kami sekarang persilahkan kepada Pak John. Kami tim Papua yang dimintakan pimpinan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung ke Jakarta, dan hari ini untuk menyampaikan aspirasi tentang 3 hal sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan kasus mutilasi. Perlu saya sampaikan bahwa manusia seutuhnya itu bukan binatang yang harus dipotong-potong seperti yang terjadi di Mimika pada tanggal 20 Agustus 2022. Ini sebuah penghinaan bagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu kami datang ke Komnas HAM mendorong dan meminta Komnas HAM untuk menyampaikan kepada Panglima TNI agar pelaku-pelaku ini diproses hukum, dipecat dengan tidak hormat, dan keluarga menyampaikan agar dihukum mati. Itu yang disampaikan kepada DPR Papua. Pengadilannya terbuka, disaksikan oleh keluarga korban agar keluarga korban dapat merasa puas dengan pengadilan yang terbuka di Timika. Yang kedua, terkait dengan kasus MAPI, ini kekerasan penganiayaan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2022 di MAPI yang pelakunya adalah non-organik, yang Timika juga sama. Kami selalu menyampaikan agar pemerintah tidak lagi mengirim pasukan non-organik ke Papua, tetapi faktanya masih. Untuk kasus MAPI, 10 orang anggota tidak mau memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Untuk itu, kami meminta untuk Panglima TNI dapat melakukan intervensi agar proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan rasa puas kepada keluarga korban. Terkait kasus MAPI juga, pada waktu pemakaman, oknum anggota menaruh uang di atas peti jenazah. Ini sebuah penghinaan bagi kami.
Mungkin mereka merasa itu uang kepala atau bayar apa. Tidak. Pola kami bukan begitu. Orang Papua untuk menyelesaikan sebuah masalah itu setelah yang bersangkutan dikubur. Ini pola-pola yang tidak bagus. Untuk itu, untuk dua hal ini kami meminta Komnas HAM untuk dapat mendorong Panglima TNI pertama untuk mengevaluasi penugasan pasukan non-organik di Papua. Yang kedua, agar dua kasus ini dapat diproses secara hukum, terbuka dan disaksikan oleh masyarakat Papua. Untuk yang ketiga, terkait dengan aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua, DPR Papua telah menerima aspirasi itu pada tanggal 20 September di Jayapura. Kami datang ke Komnas HAM terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Untuk itu, demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Kami juga menyampaikan terkait dengan beberapa statement-statement yang menyampaikan seakan-akan dana otsus kita korupsi. Tidak. Dana itu kami gunakan. Kami DPR Papua yang biasanya mengesahkan. Kami yang menyusun perdasus penggunaannya. Penggunaannya telah kami gunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Kami telah membuat perdasus nomor 25 tahun 2013. Dibagi sesuai dengan program yang juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi adalah keliru kalau kita disebut melakukan penyimpangan yang luar biasa seperti yang disampaikan tertentu di Jakarta. Saya lihat ini sebuah upaya-upaya sadar yang mungkin ingin membentuk opini seakan-akan kami orang Papua tidak mampu membangun tanah Papua. Bapak Ibu bisa lihat perubahan yang terjadi 30 tahun yang lalu dengan hari ini tentu berbeda. Banyak perubahan sudah terjadi, baik fit dengan fisik ya. Jadi kalau itu dilahap habis, dari mana duit kita bangun pembangunan di Papua? Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Nanti ini ada selaku penanggung jawab Ketua Koalisi Rakyat Papua, Sep Gubernur Papua, Sep Tanah Papua, dan Sep Gubernur Papua. Berkaitan dengan kehadiran kami di kantor Komnas RI, yang pertama berkaitan dengan penetapan Gubernur Provinsi Papua tanggal 5 oleh KPK RI berkaitan dengan proses hukum Bapak Gubernur Provinsi Papua. Kami hadir di kantor Komnas RI. Yang pertama, kami ingin menyampaikan mengapa alasan dari masyarakat Papua melaksanakan demo pada tanggal 20 September tahun 2022, yaitu di Kota Jayapura bertempat di kantor DPR Provinsi Papua. Alasan masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua, Sep Gubernur Papua, yang pertama, masyarakat Papua memiliki dua catatan, yang dimana penanganan berapa kasus yang menurut KPK itu ada indikasi atau temuan korupsi. Namun di tahun 2017-2018 itu OTT atau tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Hotel Borobudur itu tidak ditemukan bahwa Pak Gub ada ditemukan melakukan prosesi atau OTT tangkap tangan. Itu akhirnya hanya dua petugas KPK yang dibawa ke Polda Metro oleh Gubernur Papua pada saat itu. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan
kasus yang sama juga. Tapi hari itu tanggal 2018 itu masyarakat melakukan demo besar-besaran sehingga Pak Gubernur kita ditetapkan, yaitu karena ada praduga prasangka sehingga beliau dilepaskan. Dan ketiga tanggal 5 September 2022 yaitu Pak Gubernur ditetapkan atas 1M yang beliau kirim atau dikirim oleh atas nama Tono ke rekening pribadi beliau, dan itu uang pribadi beliau yang disampaikan, dan disitulah KPK menampilkan bahwa ada temuan verifikasi. Sehingga dengan belajar dari pengalaman yang KPK menetapkan Pak Gub lepas, ini menjadi satu catatan rekam jejak masyarakat terhadap kinerja dari KPK sendiri. Sehingga kami datang ke Komnas RI, kami ini menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI sebagai lembaga independen yang bekerja tentang memenuhi dan memperlakukan seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat, hak demokrasi, dan juga bisa memenuhi hak hidup dan hak kesehatan. Sehingga masyarakat Papua melihat kondisi Bapak Gubernur saat ini, kondisi beliau lagi kurang sehat dan kondisi beliau lagi dalam penanganan yang serius, karena beliau telah melakukan pengobatan baik di Singapura, di Malaysia, dan juga di Provinsi Papua. Sehingga lewat Komisi Pers, lewat Direktur Rumah Sakit Dok 2 menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Sehingga kami dari Koalisi Rakyat Papua, kami datang ke Komnas RI untuk menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI untuk dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, sehingga berdialog dengan beliau bersama keluarga, mengetahui kondisi terakhir beliau, sehingga bisa memberikan dialog kepada KPK dan juga menyampaikan kepada Presiden, karena status beliau hari ini beliau sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga dapat juga memberikan terang-terangan kepada KPK dalam proses hukum, tapi tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan Gubernur hari ini. Dan yang berikut, kami merekomendasikan kepada Komnas RI untuk memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur dan keluarganya untuk memilih siapa dokter atau rumah sakit yang mereka percayakan, sehingga secara keputusan keluarga dan gubernur itu dipenuhi, sehingga dalam rangka kepuasan dalam melayani gubernur, beliau ini tokoh orang Papua. Kami berharap untuk bagian-bagian yang sangat prinsip ini Komnas RI dan juga KPK dan menyampaikan kepada Presiden untuk bisa memperhatikan ini menjadi satu rekomendasi dari kami. Dan yang ketiga, kami mohon untuk Komnas RI tolong untuk mengambil langkah-langkah cepat ke tanah Papua. Karena kondisi Papua hari ini, karena Pak Gubernur ini merupakan tokoh orang Papua yang banyak membuat prestasi kemajuan di tanah Papua. Selama beliau 10 tahun, beliau sudah mengukir karya-karya besar tanah Papua. Sehingga masyarakat sangat mendukung proses hukum dan masyarakat menolak beliau dalam proses hukum yang menurut masyarakat ada indikasi politik yang ikut bermain dalam proses ini menuju ke 2024. Sehingga kami berharap untuk KPK untuk bisa segera turun bertemu dengan Presiden, bertemu dengan gubernur untuk segera penyelesaian ini, karena kami takut dimanfaatkan oleh pihak yang lain untuk memprovokasi, provokator, dan bisa menciptakan kondisi Papua konflik. Dan ini kita tidak mau, karena gerakan Koalisi Rakyat Papua adalah gerakan demo damai dan gerakan proporsional. Kita menemui semua pihak untuk memastikan bahwa Papua damai dan memastikan bahwa proses ini harus berjalan proporsional, menjaga independensi, proporsional, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mengganggu Kaptibnas dan mengganggu prosesi yang sebenarnya harus berjalan sesuai dengan aturan main. Hak asasi manusia yang bahkan sudah kami selidiki, yang mutilasi akan melakukan pendalaman lagi nanti Pak Anam dengan tim dan kepala perwakilan. Kemudian yang mapping prosesnya masih setengah jalan. Kami tentu saja akan seperti mandat undang-undang yang kami miliki, kami akan memberikan rekomendasi dalam rangka penegakan hukum terhadap 2 kasus itu. Sementara untuk yang aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua dan DPRP terkait dengan Bapak Gubernur Lukas NMB, sebagaimana saya katakan, Komnas tidak mungkin bisa mencampuri proses hukum karena itu adalah ranah yang terpisah dari ranah Komnas HAM. Tetapi tentu saja ada aspek-aspek atau dimensi-dimensi kemanusiaan yang sangat mungkin kami akan coba bicarakan dengan berbagai pihak di Jakarta, pemerintah, KPK, maupun juga dengan nanti tokoh-tokoh masyarakat Papua. Tujuannya satu, supaya penegakan hukum
berjalan dengan baik, tetapi juga tidak ada satu situasi yang kemudian sangat mengkhawatirkan. Ya. Kita semua menginginkan ada satu situasi yang kondusif di Papua. Papua ini satu tanah yang harus kita jaga perdamaiannya, situasi keamanannya, supaya semua orang, siapapun yang ada di sana, terutama rakyat Papua, bisa bekerja dengan baik. Itu salah satu misi kami nanti dalam rangka mendiskusikan itu dengan para pihak. Walaupun tentu saja tadi saya katakan, yang punya ranah dalam penegakan hukum itu tentu saja lembaga lain bukan Komnas HAM, sehingga kami hanya bisa memberikan masukan-masukan dalam aspek-aspek kemanusiaan yang kami kira mesti menjadi bagian terkait dari hak asasi manusia. Saya kira demikian. Sekali lagi ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh kita dari Papua yang jauh-jauh datang menyampaikan harapannya, aspirasinya. Beliau-beliau ini tokoh-tokoh yang sangat disegani di tanah Papua. Jadi yang datang hanya beberapa orang, tapi sebetulnya merupakan pembawa aspirasi dari banyak orang di Papua.